lihat firman Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena satu ayat saja mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Wow, kenapa kita disebut lebih daripada orang-orang yang menang? Karena yang bertanding bagi kita adalah Tuhan sendiri. Setelah Tuhan menang, mati bagi kita di atas kayu salib, lalu menebus kita dari hukum dosa dan hukum maut. Lalu medali itu diberikan kepada kita. Sehingga kita disebut, kita tidak ikut bertanding, kita tidak disalibkan, tapi karena Tuhan yang tersalib bagi kita dan kemenangan diberikan kepada kita, maka kita disebut lebih daripada pemenang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Tapi dalam kehidupan ini, kita menemukan bahwa ada orang yang bukan cuma dia jadi pemenang atau lebih daripada pemenang. Tapi kita juga lihat bahwa ada orang yang jadi pecundang. Orang pecundang itu adalah dia mudah menyerah, mudah kalah. Dia orang yang tidak punya inisiatif, dia selalu orang yang didorong. Dia adalah orang yang selalu mau diajak dulu baru datang. Mau dinasehati dulu baru berjalan. Dia tidak bisa mendorong dirinya sendiri. Maka dia disebut dengan pecundang. Dia punya 24 jam yang sama. Punya 1 minggu yang sama, 7 hari yang sama. Tapi ketika dia menjalani hari-harinya, dia berbeda dengan orang lain, dia berbeda dengan temannya, dia berbeda dengan saudaranya, temannya rohannya semakin naik, tapi dia semakin datar saja. Temannya semakin maju dalam pengenalan akan Tuhan, tapi dia semakin menurun. Dia tidak memiliki sebuah daya tahan untuk menjadi seorang pemenang. Karena itu pagi hari ini saya akan bicara tentang pemenang versus pecundang. Apa yang membedakan seorang pemenang dengan seorang pecundang? Kalau Bapak Ibu baca Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 31. Maka Alkitab berkata bahwa ke-12 pengintai itu disuruh Tuhan melalui Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Dan Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu baca dalam Bilangan pasal 13, ketika mereka diutus pergi selama 40 hari, dan ketika mereka kembali dengan laporan yang berbeda. Bapak Ibu ingat ya, 12 orang pergi melihat tempat yang sama, melihat gunung yang sama, lembah yang sama, melihat orang yang sama, melihat buah-buah yang dihasilkan sama. Tapi mereka kembali dengan menyampaikan berita negatif. Dengan mengatakan bahwa negeri tersebut penuh dengan raksasa, pemangsa manusia. Mereka pemakan manusia. Bapak Ibu perhatikan, mereka merasa diri mereka seperti belalang yang tidak berdaya. Kalau Bapak Ibu baca ya, mereka berkata, kami seperti belalang di hadapan mereka. Kami seakan kecil di hadapan mereka. Dan Yosua dan Kaleb, 10 pemimpin yang lain itu adalah 10 kepala suku, saudara. Yosua dan Kaleb adalah juga kepala suku dari suku yang berbeda. Dari suku Yosua dan suku Yehuda. Alkitab berkata gini dari Bani Efraim. Ya. Dan mereka berkata, mereka menyampaikan berita yang positif. Bahwa bersama Tuhan, mereka bisa mengalahkan penduduk asli. Dan yang menyertai mereka telah pergi meninggalkan mereka. Sehingga mereka bisa merebut tanah perjanjian. Bapak Ibu perhatikan di sini. Dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 31 nanti Bapak Ibu baca. Kita bisa melihat mana pemenang dan mana pecundang di sini. Hari ini juga sama. Kita bisa menjalani hari yang sama, jam yang sama. Tapi cara kita melihat bisa berbeda. Cara kita berkata-kata juga bisa berbeda. Cara kita meresponi juga bisa berbeda.
Sehingga dengan situasi ini kita bisa melihat apakah kita adalah 10 orang yang berkata-kata secara negatif atau 2 orang yang berdiri menyampaikan berita yang positif. Karena kedua belas pengintai ini melihat hal yang sama. Mereka semua mengakui kesuburan tanah perjanjian. Mereka sama-sama melihat penduduk asli negeri tersebut. Tapi yang membedakan adalah mereka menyampaikan kabar yang sama sekali berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang punya mental pemenang, ada yang punya mental pecundang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya punya mental pemenang. Mental pemenang itu akan berkata positif. Mental pemenang itu akan berkata yang membangun, tidak mengerdilkan dirinya, selalu berkata untuk memuliakan Tuhan. Selalu melihat Tuhan lebih hebat daripada keadaan yang dihadapi. Selalu melihat kesempatan, di tengah-tengah tidak ada kesempatan. Selalu melihat jalan, sekalipun tidak ada jalan. Selalu melihat peluang di tengah-tengah keadaan pintu yang tertutup. Seorang pemenang melihat adanya kesempatan dalam setiap tantangan. Katakan amin. Amin. Seorang pecundang selalu melihat masalah atau tantangan dalam setiap kesempatan. Itu yang membedakan pecundang dan pemenang. Seorang pemenang selalu melihat adanya kesempatan dalam setiap tantangan. Tapi seorang pecundang selalu melihat masalah atau selalu melihat tantangan dalam setiap kesempatan. Jadi kebalik pola pikir mereka. Kita boleh punya kedudukan yang tinggi. Kita boleh punya ilmu yang tinggi. Tapi kita bisa disebut pemenang atau pecundang ketika kita bisa melihat kesempatan dalam setiap tantangan. Atau bisa melihat tantangan dalam setiap kesempatan. Itu bisa menjadikan kita pemenang atau pecundang. Dan kita telah melihat yang sebenarnya terlihat oleh mata jasmani kita. Bapak Ibu lihat bahwa tetapi Anda, saudara dan saya melihat apa yang ingin kita lihat. Kekristenan itu bukan melihat baru percaya. Kekristenan itu adalah tidak melihat namun percaya. Seorang pemenang itu ketika Yosua dan Kaleb berdiri di hadapan Musa dan di hadapan jemaah Israel, mereka berkata bahwa yang menyertai mereka telah pergi meninggalkan mereka. Apa mereka sudah kalahkan orang Kanaan itu, orang Feris, orang Gergasi? Apa mereka sudah kalahkan? Belum. Tapi mereka telah melihat bahwa Tuhan telah mengalahkan mereka. Mereka telah melihat bahwa tanah itu sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak berkata mengikuti apa yang dikatakan oleh 10 teman mereka, 10 rekan mereka yang melihat bahwa penduduk negeri itu memakan orang, yang melihat bahwa mereka seperti belalang. Tapi mereka berkata bahwa Tuhan menyertai kita, kita akan mengalahkan mereka. Hari ini juga hal yang sama. Ketika kita menghadapi segala tantangan persoalan kehidupan, entah dalam keluarga, entah dalam masalah keuangan, entah dalam masalah bisnis dan pekerjaan, entah dalam masalah pergumulan pribadi kita, maka Bapak Ibu harus berdiri dan harus melihat dirimu seperti para pemenang. Kita ini lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu. Harus melihat yang tidak kelihatan, Bapak Ibu harus bisa melihat itu. Ketika Bapak Ibu bisa melihat yang tidak kelihatan, maka akan membawa kita kepada orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebaliknya, jika seorang pecundang, maka yang selalu kita lihat adalah kendala. Seorang pecundang itu selalu melihat kendala. Dia tidak bisa pernah melihat kesempatan demi kesempatan. Amin. Tapi seorang pemenang itu selalu melihat kesempatan demi kesempatan. Kesempatan karena memang itulah yang kita semua ingin lihat. Ketika Bapak Ibu lihat tantangan, maka lihat di balik itu ada peluang. Ketika Bapak Ibu lihat jalan tertutup, maka lihat di balik itu Tuhan telah buka jalan. Ketika Bapak Ibu melihat bahwa sepertinya banjir datang dalam hidup, maka Anda akan melihat bahwa Tuhan akan mengeringkan laut Teberau, sungai Yordan, membuat Musa dengan orang Israel dan Yosua menyeberangi di tengah-tengahnya, menyatakan bahwa pemenang selalu akan melihat mujizat. Pemenang berpikir kesempatan demi kesempatan akan membuat Tuhan akan berjalan lebih dulu dari saudara. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir seperti seorang pecundang, maka yang selalu kita lihat adalah kendala. Yang selalu kita lihat adalah penghalang. Yang selalu kita lihat adalah tantangan. Yang selalu kita lihat adalah alasan. Bapak Ibu pernah berhadapan dengan para pecundang. Selalu berkata, aduh Pak, saya nggak mampu Pak. Padahal dia punya kemampuan. Aduh Pak, saya nggak bisa Pak.
Aduh Pak, saya lakukan. Dia selalu menunda karena dia berpikir bahwa selalu ada kendala. Ayo Bapak Ibu perhatikan para pemenang. Mereka tidak melihat kendala itu sebagai alasan. Mereka tidak lihat penghalang itu sebagai alasan. Mereka tidak lihat tantangan sebagai alasan. Tapi mereka menjadikan kendala atau penghalang tantangan itu sebagai sebuah alasan yang benar untuk pijakan mereka naik lebih tinggi. Itu yang membuat mereka berbeda dengan orang lain. Kekristenan, kita dipanggil tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita dipanggil tidak berdiri sama dengan masalah dan persoalan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi alasan untuk orang melihat kemuliaan Tuhan ada pada kita. Saya tidak berkata bahwa ketika Anda ikut Tuhan tidak ada masalah. Saya tidak berkata bahwa ketika Anda ikut Tuhan tidak ada kendala atau penghalang atau tantangan. Tapi saya katakan bahwa kendala, penghalang, atau tantangan menjadi satu alasan untuk kita naik lebih tinggi. Yang percaya katakan amin unlimited. Amin 500 juta triliun kali. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Ingat bahwa Dia Bapa yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara dan saya menghadapi apapun melampaui kekuatan kita. Semua yang datang dalam hidup kita telah diukur oleh Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita, fasilitasnya telah ada. Pertama, tidak melampaui kekuatan. Kedua, Tuhan akan menolong kita. Ketiga, jalan keluar diberikan kepada kita. Dan Dia akan menyertai kita sebagai seorang Bapa yang menyertai anak-anaknya. Dan tidak akan membiarkan mereka berjalan seorang diri. Saya baca sebuah buku, seorang leaders pernah berkata begini, kalau kita ingin maju, jangan pernah punya alasan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bisnismu maju, jangan pernah punya alasan. Amin. Jangan berkata, ini masa yang sulit, itu alasan yang kita buat. Ingat bahwa Tuhan itu bisa buat kebun buah-buahan di tengah padang gurun, bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan bisa mengubahkan padang belantara menjadi sumber mata air. Jadi sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada alasan. Hal yang sulit bagi Tuhan bukan lagi yang sulit. Hal yang tadinya tidak mungkin bagi Tuhan bukan lagi tidak mungkin. Bahkan Alkitab berkata, yang tidak mungkin bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, artinya bahwa Dia sanggup melakukan dalam setiap keadaan dan situasi apapun. Jangan pernah punya alasan. Pecundang selalu punya alasan. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya nggak bisa naik lebih tinggi. Saya nggak bisa karena orang bilang saya begini. Karena orang tua bilang saya begini. Teman saya bilang saya begini. Tidak. Kita hidup bukan karena apa kata orang. Kita hidup bukan karena apa kata tradisi. Tapi kita hidup karena apa kata Tuhan. Amin. Kalau kita punya segudang alasan, kita tidak akan pernah maju. Tapi kalau Bapak Ibu pakai alasan itu menjadi batu pijakan untuk naik tinggi, maka Anda akan lebih maju dari orang lain. Dan Anda akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sehingga orang lain akan mengikuti kita, karena melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin saya share untuk bagaimana mengubah tantangan menjadi kesempatan. Bagaimana saudara bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa kemenangan dari pribadimu, dalam pekerjaan bisnismu, dalam pelayananmu, sehingga itu akan menginspirasi begitu banyak orang. Hal yang pertama yang saya belajar adalah seorang pemenang itu selalu memiliki keinginan yang kuat dalam dirinya. Bapak Ibu katakan seorang pemenang memiliki keinginan yang kuat dalam dirinya. Ketika kita tidak punya keinginan untuk bekerja, maka sesungguhnya Anda pecundang, Anda nggak akan pernah menang, Anda nggak akan pernah sukses. Ketika Bapak Ibu nggak punya keinginan untuk memulai berdoa, memulai untuk ikut ibadah, memulai untuk baca Alkitab, melatih diri dalam doa dan berpuasa, maka rohani kita akan biasa-biasa saja. Bahkan saya percaya tambah menurun. Ketika Bapak Ibu memiliki keinginan, desire, dalam diri kita, maka saya percaya bahwa kita akan melangkah lebih maju dari orang lain. Joshua dan Caleb selalu dipuji oleh Tuhan, karena mereka memiliki keinginan, kerinduan yang lebih akan hadirat Allah dari 10 pemimpin yang lain. Jadi mayoritas belum tentu benar. Minoritas belum tentu juga salah. Minoritas plus Yesus itu jadi mayoritas. Ketika Anda punya keinginan dan Anda percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat sebuah kemajuan yang besar. Apakah kita cukup puas dengan keadaan kita selama ini? Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa saya cukup puas dengan gaji saya 1 bulan misalnya 2 juta, 3 juta, 5 juta, maka selama hidupmu akan tetap begitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk Bapak Ibu lebih maju, maka kita akan mau belajar
Kita akan punya rekan-rekan bisnis yang kita bergaul dengan mereka yang akan membawa kita lebih maju ke depan. Kita akan punya rekan-rekan pelayanan, teman-teman pelayanan yang akan membawa kita kepada level rohani, pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan seseorang dan rohanimu semakin menurun, Anda salah berteman. Kalau Anda bergaul dengan seseorang dan membawa bisnismu semakin menurun, jauhi orang itu teman yang bukan teman yang benar, itu teman yang salah. Bergaullah dengan teman yang benar, yang membawa Anda kepada sebuah kemajuan yang lebih berarti dari tahun-tahun yang lalu. Amin. Berdoalah untuk itu, Bapak Ibu. Harus dari keinginan. Dan Alkitab mengajarkan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi Alkitab juga mengajarkan untuk kita meminta apa yang kita inginkan dari Tuhan. Amin. Betul, satu sisi Alkitab berkata, ucaplah syukur dalam segala hal, dalam 1 Tesalonika pasal 5. Tapi dalam Yohanes 16 ayat 24, Yohanes 16 ayat 24 berkata begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam nama. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacita. Hari ini Bapak Ibu mungkin sudah minta, tapi Tuhan berkata, dalam Yohanes 16 ayat 24, kamu belum meminta sesuatu apapun dalam nama. Wow. Seorang pemenang harus punya sebuah keinginan. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Apa yang Bapak Ibu mau? Katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bisnisku diberkati. Aku mau bisnisku tambah maju. Tuhan, aku mau supaya anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Mereka jadi takut Tuhan. Itu keinginan, kerinduan untuk menggenapi Yohanes 16:24. Kita bukan orang yang kalah. Dan ketika Bapak Ibu buka mata, belum melihat bisnismu maju, pelayananmu maju, belum melihat ada perubahan pada orang-orang yang ada sekeliling kita, jangan putus asa. Selalu punya keinginan, punya desire. Wow. Bapak Ibu lihat sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta, Tuhan tanya kepada Bartimeus lebih dulu, apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat bagimu? Tuhan sedang ingin apakah dia ingin sembuh atau tidak. Haleluya. Ketika Bapak Ibu, pertanyaan ini datang kepada kita, apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab Bapak Ibu hari ini? Dan itu mesti dari dalam hatimu, keinginanmu, kerinduanmu. Dan keinginan itu harus disampaikan melalui waktu-waktu pribadi kita. Hati yang haus, hati yang rindu dengan Tuhan. Harus Bapak Ibu miliki. Seorang pemenang harus memiliki keinginan dari dalam hatinya. Yang kedua, seorang pemenang harus memiliki keputusan dalam hatinya. Salah satu kesulitan yang sering dihadapi banyak orang adalah masalah mengambil keputusan. Beberapa kali saya ketemu dengan beberapa rekan dan teman, mereka sulit sekali mengambil keputusan. Mereka selalu terpaku dengan masalah yang mereka hadapi, dan mereka tidak pernah mengambil satu keputusan pun. Karena itu mereka tidak pernah maju, tapi mereka tetap ada dalam lingkaran masalah. Orang yang tidak pernah mengambil sebuah keputusan, itu artinya dia tidak akan pernah melakukan satu langkah kecil untuk sebuah kemenangan besar. Tapi mereka yang mengambil keputusan, maka mereka akan melihat kemenangan, sekalipun mungkin ada juga kekalahan. Tapi orang-orang yang mengambil keputusan dalam hidupnya, mereka adalah orang yang lebih maju dari mereka yang hanya ada di dalam masalah. Banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan. Itu katakan iya, pasti. Ya, karena tidak bersedia. Alasan mereka tidak mengambil keputusan, karena mereka tidak bersedia memikul tanggung jawab dari apa? Dari akibat yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil. Iya. Saya ingat ketika saya mengambil beberapa keputusan, dan itu menyangkut, salah satunya ketika kita membangun rumah Tuhan. Itu gak mudah, saudara. Banyak orang berkata, ini gembala kita ini mungkin gila. Ya. Tapi itu sebuah tanggung jawab. Karena bebannya begitu besar. Dalam hal keuangan, dalam pikiran, dalam begitu banyak tantangan. Banyak hal, saudara. Dan tidak semua orang mau mengambil keputusan. Kalau Bapak Ibu mau maju, dan mau melihat terobosan besar, belajar mengambil keputusan. Tapi saya bersyukur ketika saya mengambil keputusan, hari ini, ya, rumah Tuhan itu sudah dibangun. Dan saya percaya bahwa sama halnya
dengan ketika Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan Bapak Ibu mau melakukan dalam tanggung jawab, memikul tanggung jawab dengan baik, maka akibat yang ditimbulkannya bukan akibat negatif mungkin, tapi akibat yang ditimbulkan adalah akibat-akibat yang mendatangkan kemuliaan, akibat-akibat yang menginspirasi banyak orang. Mereka yang maju adalah mereka yang berani mengambil keputusan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Mereka yang maju adalah mereka yang berani mengambil keputusan. Orang-orang hebat adalah mereka yang mengambil langkah awal atau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak terpaku dengan hari kemarin, tapi mereka berkata, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku untuk saya lebih maju dari kemarin. Mereka selalu berpikir bahwa yang kemarin itu sudah jadi sejarah. Tapi hari ini adalah sebuah kesempatan, pintu yang baru yang Tuhan sediakan bagiku. Terima itu sebagai sebuah kesempatan, lalu melangkah keluar dari zona nyaman, dan Anda akan melihat perkara besar. Ketika Tuhan Yesus datang pada jam 3 subuh, ketika murid-murid sedang menghadapi gelombang besar, lalu mereka awalnya berkata, itu hantu. Tapi Tuhan berkata, ini aku. Lalu Petrus punya keinginan untuk berjalan di atas air. Untuk Petrus berjalan di atas air, maka dia harus keluar dari perahu. Perahu kita mungkin perahu kenyamanan, perahu keluarga, perahu kebiasaan. Ya, kita harus keluar, mengambil keputusan untuk mengayunkan langkah pertama di atas air. Ingat, berat jenis tubuh kita itu lebih berat dari air. Berarti kalau orang tidak akan mungkin berjalan di atas air. Karena pasti akan tenggelam. Ya, apalagi di tengah gelombang, saudara. Tapi Alkitab berkata, karena Petrus mendengarkan perkataan Yesus, lalu dia keluar dari perahu yang sedang dia ada di dalamnya. Itu adalah zona nyaman. Perahu itu zona nyaman. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan, bahkan perahu akan tenggelam. Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku keluar. Tuhan berkata, datanglah. Selama mata Petrus tertuju kepada Tuhan, dia tetap berjalan di atas air. Ingat bahwa penghalang mujizat itu adalah perasaan. Perasaan selalu mendustai. Tapi iman adalah kebenaran. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Perasaan selalu mendustai, tapi iman adalah kebenaran. Untuk Bapak Ibu keluar dari comfort zone, maka nggak boleh pakai perasaan. Tapi harus pakai iman. Iman itu adalah mata harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan itu harus sebuah keputusan yang Bapak Ibu ambil. Hidup saya ini adalah menyangkut keputusan saya dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu melangkah dalam keputusan itu, betul ada risiko. Selalu ada risiko. Apa sih yang di dunia yang tidak ada risiko? Semua ada risiko, saudara. Ya, semua ada risiko. Tapi risiko itu akan bisa diatasi ketika matamu tertuju kepada Tuhan. Dan itu harus mengambil keputusan. Ketika Bapak Ibu tidak mengambil keputusan, maka Bapak Ibu tidak akan pernah melihat sebuah terobosan yang besar terjadi. Setiap keputusan selalu ada risiko. Tetapi keberanian menghadapi risiko tersebut yang membuat seseorang menjadi lebih dewasa secara rohani. Betul, ketika Petrus keluar dari air, dia berjalan, dia seorang yang lebih dewasa rohani. Tapi dia juga bisa tenggelam ketika dia main di perasaan. Dan Tuhan pakai contoh ini supaya saudara dan saya belajar bahwa dalam satu sisi Petrus bisa jadi pemenang, tapi juga bisa jadi pecundang. Dalam satu sisi Anda dan saya bisa jadi seorang yang lebih daripada pemenang, tapi Anda juga bisa jadi seorang pecundang ketika Anda tidak pernah mengambil langkah pertama atas itu. Mungkin Anda kemarin gagal, mungkin kembali Anda mengalami pintu tertutup begitu panjang. Tapi ketika hari ini Tuhan suruh kita melangkah, jangan tahan langkah. Belajarlah melangkah dengan iman. Mungkin kemarin Anda punya masa lalu yang penuh dengan kegemilangan. Tapi hari ini Tuhan ingin melakukan hal-hal yang lebih gemilang. Ada banyak orang yang selalu membanggakan masa lalunya, tapi tidak bisa membuktikan hari ini. Apakah dia bisa melakukan seperti yang dia lakukan di masa lalu? Apakah lebih baik sekarang daripada yang lalu yang dia kerjakan? Kenapa dia tidak bisa melakukan lebih baik? Karena dia masih terpaku dengan hari kemarin. Ada banyak orang yang berkata, dulu saya doain orang sembuh. Tapi hari ini apa terjadi? Dulu saya doa usir setan. Tapi apakah hari ini dia masih lakukan? Dulu saya masih doa dengan sungguh-sungguh. Apakah hari ini dia masih lakukan? Dulu saya ibadah sungguh-sungguh. Apakah hari ini dia masih lakukan? Tuhan itu nggak lihat masa lalu.
Tuhan lihat apa yang kita ambil keputusan hari ini. Amin. Ketika Bapak Ibu ambil keputusan hari ini, maka saya percaya bahwa kita akan melihat perkara-perkara besar yang akan terjadi. Yang pertama, harus dari keinginan kita. Yang kedua, harus dari keputusan kita. Yang ketiga, harus dari dorongan diri sendiri. Keputusan yang kita ambil harus diikuti dengan langkah-langkah realisasi, dorongan dari dalam. Jika tidak ada, maka tidak lebih dari sekedar berjalan di tempat. Ada banyak orang yang berjalan di tempat. Saya katakan urapan treadmill. Bapak Ibu yang suka olahraga treadmill. Treadmill itu Bapak Ibu lari, berkeringat, terasa capek, tapi tidak maju kemana-mana, Bapak Ibu hanya di tempat. Itu urapan treadmill. Jadi kekristenan jangan punya urapan treadmill. Jangan berlari di tempat, tapi berkeringat. Rasanya kerjanya banyak, tapi tidak ada sebuah kemajuan. Kita butuh sebuah dorongan, Bapak Ibu. Kita butuh sebuah dorongan. Misalnya di jemaat kita ada 200 orang. Jangan cuma 200 orang. Bapak Ibu mulai latih orang. Kalau kita sudah latih orang, para pemimpin sudah ada. Bapak Ibu mulai merealisasi mimpi-mimpi dari gembala, mimpi-mimpi daripada pemimpin bosmu di kantor untuk melipat gandakan apa yang menjadi visi dan misi yang ada di sana. Sebuah dorongan harus datang dalam hidup kita. Kita nggak boleh hidup pas-pasan, atau kita nggak boleh hidup dalam cuma level yang flat. Kita harus melangkah maju. Itu namanya realisasi. Jika tidak ada, maka kita tidak lebih dari sekedar berjalan di tempat. Tuhan mau setiap hari kita melangkah. Tuhan mau ketika dengar firman, kita melakukan firman. Langkah yang harus diambil harus sesuai dengan keputusan kita. Langkah yang kita ambil harus sesuai dengan keputusan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Pertanyaannya begini, apakah setiap hari kita melangkah ke arah yang sudah kita putuskan sebelumnya? Makanya Bapak Ibu ketika dengarkan nubuatan, atau ketika mendengarkan firman Tuhan, dan ada hal yang sama terus yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka itu warning bagi kita. Bapak Ibu yang terima nubuatan 2-3 kali, dan nubuatan itu datang terus kepada saudara dengan hal yang sama, maka jangan bangga. Itu peringatan Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Tuhan bicara kepada Bapak Ibu, satu waktu, Bapak Ibu tidak akan dengarkan lagi nubuatan. Tidak akan dengarkan lagi arahan Tuhan. Sama seperti kalau orang tua kasih ingat anak-anaknya berkali-kali. 1-2 kali. Maka saya percaya, satu waktu nanti mungkin kita akan dipukulin, kita akan ditegur, kita akan dimarahin, atau kalau bos dia akan pakai orang lain yang lebih dia percaya, yang mendengarkan arahannya, daripada orang yang dibilang ulang-ulang kali, tapi tidak mau melakukannya. Satu waktu ada seorang jemaat datang kepada saya dan berkata, Pak Gembala, Pastor, saya dinubuatin oleh 4 hamba Tuhan, dan semua nubuatannya itu kok sama ya. Dia bicara dengan saya, dari wajahnya dia sangat bangga, dan dia katakan saya merekam semuanya. Lalu saya tanya dia pertanyaan yang sederhana. Apakah ketika Bapak mendengarkan perkataan nubuatan itu, Bapak sudah melakukannya? Lalu dia diam. Wajahnya tertunduk sebentar. Dan dia geleng-geleng kepala. Saya katakan, Pak, saya tidak akan doa untuk Bapak. Bapak lakukan apa yang Tuhan sudah bicara melalui hamba-hamba Tuhan kepada Bapak. Sebab kalau Bapak tidak melakukan, satu waktu nanti mungkin Tuhan tidak akan bicara lagi kepada Bapak. Sampai 4 kali Tuhan bicara kepada Bapak hal yang sama, berarti hal itu hal yang penting. Segera lakukan. Sesulit apapun, sesederhana apapun, tapi kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di sana. Jadi Bapak Ibu yang dengarkan nubuatan, misalnya datang beberapa kali kepada Bapak Ibu, lakukan supaya Tuhan tambahkan ekspresi karunia kepada saudara. Tambahkan tanggung jawab yang lebih kepada kita. Amin. Itu sebuah dorongan. Langkah yang harus diambil harus sesuai dengan keputusan kita, atau sesuai dengan firman Allah. Apakah kita setiap hari melangkah ke arah yang sudah kita putuskan sebelumnya? Ini penting. Apakah setiap kegiatan kita sudah sejalan dengan cita-cita, dengan visi, misi, nilai, keinginan, atau mimpi kita? Gereja ini ada visinya. Menjadikan Yesus tinggal dalam kita. As Jesus live in us. Ada misinya. Misinya itu adalah PEACE, peace. P itu adalah planting the new churches. Ya.
Kemudian E itu adalah equip the saint. Ya. A itu adalah assist the poor. C itu adalah caring for the sick. Kemudian E-nya adalah educating the next generation. Jadi kita punya misi. Ya. Kita punya ciri-cirinya itu royal. Tulisannya royal. R-nya itu adalah responsibility. O-nya adalah obedience. Y-nya itu adalah youth. Ya. A-nya itu adalah ability. L-nya adalah love. Semua ada ciri-ciri, ada karakternya. Ya. Itu nilainya, saudara. Nilainya adalah upah. Unity, prosperity, anointing, dan holiness. Ya, kita punya moto, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Fokus kita itu adalah di setiap kota ada 3.000 jiwa dalam satu jemaah, dalam satu gereja lokal. Ada 300 pemimpin di sana. Dan ada 300 family cell di setiap kota. Dan ini misi, ini mimpi yang harus dijalani. Dan ini butuh dorongan. Ya. Ini butuh dorongan, saudara. Untuk menggenapi semua apa yang Tuhan taruhin. Apakah ini masih tercapai? Apakah ini masih berjalan? Atau tidak? Dan ketika jemaat mendengar ini, mungkin di kantor, mungkin dalam rumah kita, keluarga kita, mungkin di tengah-tengah tempat pekerjaan kita, ada visi misi daripada perusahaan itu. Ketika kita menghidupinya, butuh dorongan melakukannya, maka kita akan lebih maju dari yang lain. Kalau tadi keinginan, harus ada keputusan, harus ada dorongan. Yang keempat, harus ada tekad dalam diri kita. Bapak Ibu harus memiliki tekad dalam diri kita, determination. Ya. Kita harus punya determination. Kalau kita nggak punya tekad dalam diri kita nggak bisa dorong orang lain. Setelah kita melangkah, biasanya akan timbul tantangan. Betul? Selalu itu Bapak Ibu. Ya. Hidup ini penuh dengan tantangan. Masalah itu sudah setua manusia. Masalah itu bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Setelah kita melangkah, biasanya timbul tantangan. Bahkan saya katakan itu hal yang biasa. Akan ada arus yang akan melawan arah perjalanan kita. Saya nggak terlalu senang dengan orang berkata, "Pak, saya ikut saja arusnya." Orang yang ikut arus itu bisa saja ikan mati, saudara. Bapak Ibu mau tahu ikan yang mahal itu ikan salmon. Ikan salmon itu nggak ada di Indonesia. Ikan salmon itu selalu berenang menantang arus. Itu ikan paling enak. Ya. Apalagi steak salmon. Wow. Enak. Ikan-ikan yang mahal itu tidak pernah berenang mengikuti arus, tapi menantang arus. Karena dia menantang arus, dia satu waktu nanti akan ketemu dengan sumber arus. Amin. Bapak Ibu jadi Kristen, jangan saya nggak flow aja, saya nggak terlalu senang dengan itu. Ya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang akan menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan. Saat-saat seperti itulah dibutuhkan tekad. Saat-saat tantangan datang, saya percaya dibutuhkan tekad yang bulat untuk tetap berjalan. Saya ingat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, saya punya begitu banyak teman-teman, rekan-rekan pelayanan. Ya, mungkin sekitar ada 50-60 orang teman-teman. Tapi hari ini, hanya beberapa saja yang bertahan. Yang bertahan karena mereka memiliki tekad yang kuat. Yang bertahan karena mereka memiliki tujuan yang pasti. Ketika Yosua dan Kaleb, ketika mengintai tanah Kanaan, mereka memiliki tekad. Karena mereka percaya perkataan Tuhan melalui Musa, bahwa Kanaan, Tuhan telah berikan kepada orang Israel. Kita harus lebih mempercayai firman Tuhan. Melangkah adalah sebuah tantangan yang harus Bapak Ibu dan saya jalani. Tapi kemenangan Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saat-saat seperti itu dibutuhkan tekad yang bulat untuk tetap berjalan. Karena saya mulai lihat begini, mereka yang berhasil adalah mereka yang memiliki tekad baja. Tekad baja adalah tidak mudah kalah, terus berjalan maju. Tantangan ada ya, tetap berlangkah, sekalipun badai menghalang. Mereka tidak putus asa, mereka tidak minum baygon, biar bye-bye and go on, tidak. Mereka tidak main ayunan di leher supaya lidahnya keluar seperti Rolling Stone. Itu orang mudah putus asa, itu pecundang. Kalau Bapak Ibu mau lihat seorang pemenang,
Dia tidak mudah putus asa, tidak mudah stres, tidak tarik-tarik rambutnya, kemudian dia tidak bentur-bentur kepalanya di tembok, tidak pukul pintunya sehingga roboh, tidak banting handphonenya, tidak lempar piringnya. Wah, itu orang yang bodoh, saudara. Itu pecundang bagi saya. Seorang pemenang itu adalah tenang, karena dia tahu tujuan bahwa perjalanannya disertai oleh Tuhan. Dia memiliki tekad yang pasti. Amin. Dia memiliki tekad yang pasti. Dia terus berjalan maju, matanya tertuju kepada Tuhan. Dan saya percaya mereka adalah para pemenang. Dan saya percaya Tuhan sedang memilih saudara dan saya yang ada di pagi hari ini. Melatih kita, bukan jadi pecundang, melatih kita jadi pemenang. Berhasilnya kita karena ada tekad baja. Tantangan akan datang, masalah akan datang, persoalan akan datang, badai akan menerjang, tapi Anda akan tetap maju. Ibrani 10 ayat 36 berkata begini, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow, ketekunan adalah tekad baja, di mana Bapak Ibu akan memperoleh janji yang dijanjikan itu. Firman Allah berkata, Yosua dan Kaleb, mereka yang membagikan tanah Kanaan bagi orang Israel. Musa berhenti di padang gurun, tapi Yosua dan Kaleb yang membagikan tanah Kanaan. Nah, sebelum Yosua mati, dia menulis dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, as for me and my house, we will serve the Lord. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tetap memiliki semangat. Ada tantangan, saudara. Mereka menghadapi para raksasa. Apa yang mereka lihat, tapi mereka mengalahkannya. Mereka tidak diam. Karena mereka berkata, Yosua berkata, kami memiliki ketekunan. Kami memiliki tekad baja. Kalau Bapak Ibu baca, kata begini bahwa memerlukan ketekunan. Saudara dan saya perlu ketekunan untuk Anda dan saya keluar dari persoalan. Anda dan saya perlu ketekunan untuk Anda melangkah dalam badai kehidupan. Kita harus perlu ketekunan untuk Anda menjadi pemenang kehidupan. Haleluya. Kalau yang pertama tadi saya katakan tentang apa? Hal yang pertama tadi tentang apa? Kita perlu keinginan. Kita perlu keinginan. Kita perlu yang kedua keputusan. Kita yang perlu ketiga dorongan. Kita perlu hal yang keempat adalah tekad yang kuat. Ya. Tekad yang kuat. Atau ketekunan yang kuat. Ada banyak orang ketika diajak baru datang ibadah. Ada banyak orang ketika dimarahin, didorong. Ada anak-anak yang ketika dimarahin dulu baru ibadah, baru doa. Dia tidak punya sesuatu dari dalam dirinya. Orang yang terus didorong tidak akan pernah dewasa rohani. Orang yang terus didorong tidak akan pernah mengalami kemajuan rohani. Tapi mereka yang mempunyai tekad yang kuat, yang akan menyelesaikan pertandingan. Dan yang paling terakhir adalah disiplin. Disciple. Harus mau dimuridkan. Harus mau diajar. Harus mau didisiplin. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa diperlukan disiplin untuk tetap melakukan hal-hal yang tertentu, kualitas-kualitas tertentu. Sekalipun daging kita menolak. Doa dan puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang disiplin. Karena nggak enak, saudara. Ketika makanan enak datang, tawaran makanan enak, ada pernikahan datang, itu nggak mudah Bapak Ibu kalahkan. Dan itu butuh disiplin rohani. Saya berkali-kali ketika ambil puasa, ada dalam situasi yang itu menggoda, saudara. Aduh Pak, hari ini aja Pak, kan besok Bapak bisa lanjut. Itu ujian sesungguhnya, itu ujian dari puasa. Cicip aja sedikit Pak, itu digoda, saudara. Ya, saya minta maaf. Ya, saya hari ini sedang belum makan. Ya, lagi istirahat. Nanti sore baru makan. Itu nggak enak, saudara. Waduh Pak, sayang sekali makanan banyak Pak. Bayangkan seperti itu. Ujung-ujungnya karena diajak kita nggak mau, akhirnya Pak, bungkus ya Pak. Bayangkan disuruh bungkus. Disiplin untuk melakukan hal-hal tertentu, sekalipun daging kita menolak. Contoh, tiba-tiba Roh Kudus bilang, ayo doa. Itu nggak enak.
Apakah kita ikut atau tidak? Ingat, setan gak pernah ajak kita doa. Gak mungkin. Setan akan ajak, ayo kamu jalan kemana-mana, puaskan dagingmu, jangan duduk 1 jam di hadapan Tuhan. Diperlukan disiplin untuk tetap melakukan hal-hal tertentu, hal-hal yang spesial. Untuk baca Alkitab 3 pasal, dibutuhkan disiplin. Benar? Untuk Bapak Ibu mau sekolah dengan baik, dibutuhkan disiplin. Masuk sekolah jam 7. Saya ingat kalau dulu saya SD itu datang terlambat, berdiri kaki sebelah, tangannya di telinga. Waduh, sudah miring-miring saudara, ada yang pingsan, ada teman saya yang pingsan. Ternyata ketika dibangunkan, dia katakan, kamu jangan ganggu saya pura-pura pingsan, bayangkan, daripada saya berdiri. Itu anak kecil tapi pintar. Ya. Kemudian setelah waktu istirahat, saya tanya, kenapa kamu pingsan? Dari rumah dia katakan, papanya bilang, kamu sudah terlambat. Kalau kamu dihukum gurumu, pura-pura kamu jatuh pingsan, tutup mata aja. Ya, tutup mata. Diajarin sama orang tuanya, kalau kamu disuruh berdiri, pura-pura jatuh pingsan, supaya kamu jangan capek. Bayangkan diajarin orang tua, karena papanya terlambat antarin dia ke sekolah. Namanya anak-anak nggak mungkin bohong, dia cerita, saudara. Bayangkan. Kemudian orang tuanya dipanggil, Pak, kemarin anak Bapak terlambat, dia jatuh pingsan. Ya kita semua pikir dia pingsan, dikasih minyak kayu putih, digosok di perut, digosok di hidungnya. Ketika istirahat, dia cerita kepada semua teman satu kelasnya, kedengaran sama gurunya. Ternyata dia diajarin sama papanya. Anak-anak kan nggak bisa bohong. Wah. Sebuah definisi yang bagus, saudara, tentang disiplin adalah, apa definisi dari disiplin? Sesuatu yang perlu pada saat kita tidak ingin melakukannya. Kapan waktu yang terbaik untuk Anda berdoa? Waktu Anda tidak mau berdoa. Kapan waktu yang terbaik untuk Anda dan saya baca Alkitab? Waktu Anda tidak mau baca Alkitab. Kapan waktu yang terbaik untuk kita ibadah? Untuk mujizat pagi, ikut mujizat pagi. Waktu Anda tidak mau melakukannya. Itu adalah waktu yang terbaik dan itu adalah definisi daripada disiplin. Wow, nggak enak, saudara. Nggak enak. Di Jakarta, saya bangun jam 4 subuh. Nggak enak. Kepingin tidur. Daging bilang, kepingin tidur. Tapi roh saya katakan, ini waktunya menyembah Tuhan. Ini waktu meninggikan Tuhan. Bapak Ibu, saya juga harus melatih, menjaga rohani saya untuk tetap bertumbuh. Bukan cuma memberitakan firman, tapi roh saya juga harus bertumbuh. Semua kita harus melatih diri kita untuk roh kita bertumbuh. Dan seorang yang terkenal dalam bisnisnya pernah berkata begini, salah satu kunci sukses dalam usahanya adalah disiplin. Disiplin adalah begini, melakukan sesuatu yang perlu saat kita tidak ingin melakukannya. Saya melihat ada seorang pemain sepak bola yang hari ini gajinya terbesar dari semua pemain sepak bola. Dia selalu datang lebih dulu dari teman-temannya dan sudah menendang bola 1.500 kali ke gawang sebelum teman-teman yang lainnya datang. Gaji 1 bulan 200 miliar lebih. Wow. Setiap tarikan nafas saja per menit ratusan juta. 1 bulan digaji 236 atau 226 miliar 1 bulan. Wow. Melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau lakukan. Ketika kita melakukan di atas rata-rata, bukan ordinary, tapi extraordinary, maka Anda akan melihat kepercayaan demi kepercayaan besar yang akan Tuhan percayakan kepada saudara. Yosua dan Kaleb melakukan bukan cuma ordinary, bukan cuma biasa, tapi extraordinary. Secara mayoritas, Musa akan percaya kepada mereka. Tapi ketika mereka berdiri bersama dengan Tuhan, minoritas plus Yesus adalah mayoritas. Pemenang itu ada punya hidup sendiri. Tapi karena mereka bersama dengan Yesus, mereka mayoritas. Singa itu nggak pernah hidup bergerombol. Singa itu hidup sendiri, tapi dia raja hutan.
Betul? Sekalipun yang dia hidupnya di padang, saudara. Ya. Sekalipun singanya itu hidupnya di padang. Tapi biasanya orang pakai istilah dia raja hutan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia tidak hidup bergerombol seperti kambing conge. Ya. Dia tidak hidup bergerombol seperti binatang-binatang yang lain. Tapi satu aumannya itu membuat seluruh binatang-binatang ketakutan. Karena dia hidup dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Anda mungkin hari ini menghadapi hidup sendiri. Menghadapi tantangan sendiri, jangan takut, ada Tuhan menyertai saudara. Amin. Milikilah keinginan dalam diri. Milikilah dorongan, keputusan dalam dirimu. Milikilah saudara dan saya punya tekad dalam dirimu. Dan disiplin. Dan Anda jadi pemenang kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu.